Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada materi perkembangan moral dan agama pada anak usia dini. Apa sih perkembangan moral itu? Perkembangan moral adalah mencakup tentang perkembangan pikiran atau kognitif, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Itu menurut Harlock. Agama sendiri memberikan sebuah rangkaian moral sehingga seseorang mampu membandingkan tingkah laku. Agama dapat menjelaskan kenapa seseorang hidup di dunia. Melalui dua cara ini bisa diketahui bagaimana perkembangan moral dan agama pada anak usia dini. Moral berkembang melalui norma-norma sosial atau mengikuti cara yang dipakai oleh keluarga, seorang pendidik, dan lingkungannya. Seseorang yang penting dalam mengasuh anak agar menjadi contoh yang baik dan memberikan norma yang sesuai dengan perkembangan anak. Teori perkembangan moral dibagi menjadi dua tahap, yaitu heteronomous morality usia 5-10 tahun. Pada tahap ini anak mengenal apa itu moral, tetapi belum bisa menyadari bahwa moral itu perlu. Selanjutnya tahap autonomous morality atau morality of cooperation usia 10 tahun ke atas. Pada tahap ini anak sudah mulai tumbuh melalui kesadaran berpikir tentang mana moral yang baik atau tidak baik. Nah, dapat dikatakan bahwa dalam Islam anak umur 10 tahun kalau tidak sholat sudah dipukul. Kenapa? Karena mereka memang sudah harus bisa diajarkan agama, moral. Sudah bisa dihukum jika anak tidak melakukan sesuai apa yang sesuai dengan anjuran agama atau moral yang ada di diri kita. Apa sih beda moral dengan agama, anak-anak ini? Kalau agama adalah syariat Islam, akidah akhlak yang sudah tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan moral adalah aturan yang dibuat oleh manusia yang ada di masyarakat untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, itu moral. Ketentuannya ada di masyarakat. Contohnya, kalau di luar negeri, orang Barat ya atau umat Kristen, mereka menggunakan pakaian ya sesuai dengan etika yang ada, moral yang ada. Mungkin kalau mereka tidak pakai jilbab masih sah-sah saja, karena secara moral boleh-boleh aja. Orang yang tidak beragama Islam itu tidak memakai jilbab. Sementara kalau agama mengatakan bahwa umat Islam harus menutup auratnya, harus menggunakan jilbab. Nah, itu ya, Bapak Ibu, beda moral dengan agama. Contohnya, tahap-tahap perkembangan agama di hubungan teori-teori perkembangan. Tahap pertama, awal masa anak-anak usia 1-6 tahun, hafalan dan funkisis adalah sama. Tahap kedua, akhir masa anak-anak usia 6-11 tahun, pemikiran logis. Nah, untuk anak usia dini tentunya masih masa hafalan dan funkisi. Selanjutnya tahap 3, awal masa remaja usia 11-15 tahun, pemikiran lebih abstrak, menyesuaikan diri dengan orang lain. Selanjutnya tahap 4, akhir masa remaja dan awal dewasa usia 15-18 tahun, pemikiran pertama kali memikul tanggung jawab. Tahap kelima,
pertengahan masa dewasa, usia 18 sampai 23 tahun, pemikiran mulai terbuka tentang paradoks. Selanjutnya tahap 6, akhir masa usia 23 sampai akhir ya, sampai tentunya sampai usia lanjut. Pemikiran sudah mulai melupakan dunia dan lebih memikirkan ke akhirat. Ini sudah dewasa, dewasa awal, dewasa akhir. Nah, strategi pengembangan keagamaan pada PAUD, pertama, menciptakan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menciptakan rasa aman. Ketiga, mencium dan membela anak. Keempat, menanamkan cinta tanah air. Yang kelima, meneliti dan mengamati. Meneliti dan mengamati artinya logikanya sudah mulai diajarkan untuk berfungsi ya. Menyentuh dan mengaktifkan potensi berpikir anak, memberikan penghargaan, lalu pendidikan jasmani, teladan yang baik, pengulangan dalam proses pembelajaran dan memenuhi kebutuhan bermain. Inilah strategi pengembangan keagamaan pada PAUD, dimasukkan ke dalam materi-materi ini, menciptakan rasa cinta kepada Allah, menciptakan rasa aman. Selanjutnya usia 0 sampai 3 tahun terdapat 1000 triliun koneksi sambungan antar sel. Nah, di sini mulai ada sambungan-sambungan sel ya di dalam otak. Maka usia 3 sampai 11 tahun apa yang harus dilakukan untuk pendidikan agama? Memperdengarkan bacaan Al-Qur'an. Bahasa asing sudah bisa, memperkenalkan nama-nama benda dengan cara bermain dan menunjukkan gambar. Selanjutnya memperkenalkan warna dengan menunjukkan kepadanya dalam bentuk benda yang dia kenal, warna-warna cerah dan gambar, membacakan cerita atau dongeng, memperkenalkan aroma buah melalui buku. Wah, ini ya. Selanjutnya kita selanjutnya berdiskusi ya, apa yang ingin ditanya, apa yang ingin dijawab, atau kita bahas bersama. Oke, anak-anak Umi sekalian, terima kasih sudah menonton. Mari kita membahas materi kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.